Yang terhormat Bapak Kepala UPT SMA Negeri 5 Parepare, yang terhormat Bapak Kepala UPT Ibu Kepala UPT SMA Negeri 7 Wajo, yang terhormat Bapak Ketua Komite UPT SMA Negeri 7 Wajo, yang terhormat Bapak Ibu rombongan studi banding SMA Negeri 7 Wajo, Negeri 5 Parepare yang sempat hadir pada kegiatan ini, dan yang kami cintai dan kami banggakan Ananda pengurus OSIS baik dari SMA Negeri 7 Wajo, terkhusus Ananda pengurus OSIS SMA Negeri 5 Parepare. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga dan kesempatan sehingga bisa melaksanakan kegiatan silaturahim yang baik. Saya akan sampaikan rangkaian acara kita pada kesempatan ini. Yang pertama adalah pembukaan acara, yang kedua adalah kata sambutan, yang pertama adalah acara ketiga yaitu perkenalan, yang mungkin kalau SMA Negeri 5 Parepare nanti diantarkan oleh Bapak Kepala UPT SMA Negeri 5 Parepare. Yang kelima yaitu presentase atau pemaparan selayang pandang tentang SMA Negeri 5, yang insya Allah nanti akan dibawakan oleh. Kemudian acara berikutnya adalah dialog atau tanya jawab, dan acara yang berikut adalah istirahat, dan terakhir adalah pembacaan doa dan penutup. Untuk acara berikut yaitu kata sambutan Bapak Kepala UPT SMA Negeri 5 Parepare kepada Bapak Hamsawakang SPD MPD, kami persilahkan dengan hormat. Bapak sekalian, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Kepala UPT SMA Negeri 7 Wajo, rekan kami dari SMA Negeri 7 Wajo. Yang kami hormati, alhamdulillah Bapak Ketua Komite, begitu cintanya namanya pendidikan, itu luar biasa hadir bersama-sama kita untuk memajukan pendidikan, kolaborasi pendidikan yang luar biasa yang ada di SMA Negeri 7 Wajo. Tepuk tangan dulu. Ya, pengurus komite, ya saya apresiasi sekali. Sampai ketua komitenya hadir, itu sebenarnya adalah kolaborasi yang luar biasa. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Yang kami hormati Bapak dan Ibu sekalian, baik tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, baik dari SMA Negeri 7 Wajo maupun dari SMA Negeri 5 Parepare. Anak-anak menjadi motivasi untuk bagaimana menegakkan human resources di setiap sekolah itu harus ada. Karena ini ujung tombaknya bukan hanya siswa, bukan hanya guru, tetapi itu adalah siswa yang paling penting juga. Yang kami hormati Bapak dan Ibu sekalian yang tidak sempat saya sebutkan satu persatu. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wala quwata illa billah. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sesuatu yang luar biasa yang diberikan kepada kita. Subhanahu mempertemukan kita, keluarga besar SMA Negeri 5 Parepare dengan keluarga besar SMA Negeri 7 Wajo. Ini luar biasa Bapak Ibu sekalian. Kemudian yang seiman dengan saya, mari kita mengirimkan selawat dan taslim kepada Imam kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami ucapkan selamat datang di
SMA Negeri 5 Parepare. Seperti inilah Bapak Ibu sekalian kondisi sekolah kami yang sekolah boarding di Sulawesi Selatan. Ada 7 sekolah boarding yang ada di Sulawesi Selatan, salah satunya adalah SMA Negeri 5 Parepare. Jadi insya Allah nanti saya kemarin kasihkan ya waktu itu. Kami belajar, itu artinya kepercayaan yang diberikan kepada SMA Negeri 7 Wajo sekarang itu luar biasa Bapak Ibu sekalian. Tidak gampang diberikan kepercayaan untuk mengelola namanya kelas akselerasi. Jadi kami juga harus belajar Bapak Ibu sekalian. Insya Allah nanti kami akan belajar juga di SMA Negeri 7 Wajo. Secara kebetulan Bapak Ibu sekalian, kami di SMA Negeri 5 Parepare itu mengelola program SKS. Dan alhamdulillah 3 sekolah yang ditunjuk dari kementerian, SMA Negeri 5 Parepare, SMA Negeri 5 Goa atau Tinggi Moncong, dan SMA Al-Azhar Makassar itu pengelola sekolah SKS. Kehadirannya semua di SMA Negeri 5 Parepare. Untuk selanjutnya nanti kita akan melihat nanti seperti apa yang terjadi di sekolah-sekolah boarding dan bagaimana pengelolaannya yang lebih efektif untuk kita lakukan ke depan. Demikian yang saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini beroperasi, itu juga kami melakukan hal yang seperti Bapak lakukan sekarang ini. Kami pernah di awal sekolah ini di tahun pertama itu melakukan juga studi banding ke SMA Negeri 5 Tinggi Moncong. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 5 Parepare, yang kami hormati Bapak dan Ibu Wakasih Mungki yang sempat hadir pada kesempatan ini, yang kami hormati Bapak dan Ibu para pembina, anak-anakku dari pengurus OSIS dan pengurus organisasi SMA Negeri 5 Pare, yang kami hormati Bapak Ketua Komite bersama dengan Bapak-Bapak pengurus komite PT SMA Negeri 7 Wajo, PT SMA Negeri 5 Parepare, bersama dengan teman-teman yang ada di sini, atas sambutan yang diberikan kepada kami, mulai dari kami hanya mengirim surat lewat WA melalui Ibu Kanda kami Bu Haji Mulid, sehingga setelah berjalan beberapa waktu ini, dan harapan kepada kami bagaimana ada salah satu sekolah di Kabupaten Wajo itu, kalau bisa SMA 7 ya, yang menjadi boarding school ya, seperti itu. Dan kebetulan beberapa 2 minggu yang lalu ada teman dari Jakarta yang sempat singgah di sekolah kami, dan alhamdulillah dia melihat lokasi, dia sempat keliling di lokasi, dan dia pernah juga mengurus boarding school di daerah Pangkep, ya, daerah Pangkep, ya. SMA 13 Pangkep, Pak, ya, seperti itu. Jadi sehingga dari situlah kami sampaikan ke pengurus komite, dan alhamdulillah tadi saya sampaikan bahwa pengurus komite senantiasa memberikan dukungan, memberikan harapan kepada kami, sehingga kita hadir pada kesempatan yang berbahagia ini di tempat ini. Dan mudah-mudahan kerjasama ini senantiasa terjalin dengan baik, dan tentu kita harapkan ada nanti hasil yang diharapkan untuk bagaimana UPT SMA Negeri 7 Wajo menuju ke boarding school.
Saya kira itu yang sempat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ini wajah tuwaliya ila sibatara samawati wal ardh hanifan wa ma'ana minal musyrikin. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wasallim. Amin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama saya hormati Bapak Kepala UPT SMA Negeri 5 Parepare beserta seluruh jajaran yang sempat hadir bersama kita, terkhusus kepada Anda para pengurus OSIS yang hadir bersama kita pada kesempatan ini. Dan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala guna melakukan sebuah silaturahmi, mempertajam hubungan kita antara para pembina SMA Negeri 5 dan Sidoarjo yang hari ini sangat luar biasa penyambutannya. Tentu saya bersama rombongan mengucapkan banyak terima kasih dan penghargaan Bapak Ibu atas sambutannya ini. Saya kira ini luar biasa, dan yang paling penting bahwa di sela-sela begitu banyak pekerjaan pokok saya kira masih sempat kita diterima. Nah, setelah saya di Makassar kemarin, saya telepon langsung kepada Ibu, Kepala PT, 2 hari yang lalu pada saat itu ya, saya di Makassar supaya dihubungi siapa gerangan yang bisa kita kunjungi, dan itu saya minta supaya secepatnya. Dan alhamdulillah melalui Ibu Haji Mulyati merespon kita punya kegiatan ini untuk menghubungi Bapak dalam kegiatan ini. Saya kira ini luar biasa karena waktu dan hanya melalui telepon, WA dan sebagainya ini sudah bisa direspon. Saya kira ini sudah merupakan penghormatan dan kehormatan bagi kami dalam kesempatan ini. Nah, oleh karenanya itu harus kami belajar dalam rangka bonus school ini ada di SMA 7 dan Sidoarjo. Saya kira ini Pak perlu saya sampaikan sekali lagi, saya ucapkan terima kasih dan penghargaan kepada kita, kepada Bapak dan Ibu yang telah menerima dan menyambut kami dengan baik. Begitu pula kepada Bapak-Bapak, Ibu dan anakku yang pada hari ini bersama kita pada kesempatan ini. Saya kira demikian, lebih dan kurangnya dimaafkan. Non wa kanastro, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang disampaikan tadi oleh Ibu Kepala Sekolah dan Ketua Komite ini sesuatu yang luar biasa. Insya Allah Bapak Ibu sekalian, kami siap membantu. Kami juga dulu ketika SMA Negeri 5 Parepare itu terbentuk, cari siswanya itu susah. Sekarang ini justru kami biasa menolak siswa. Jadi siswanya sekarang itu di seluruh Indonesia, ada dari Surabaya, Tangerang, Kalimantan, Papua, Sumbar. Itu kalau dari Parepare itu hanya sekitar 23-24% setiap tahun. Yang lain-lainnya itu semuanya dari luar. Bahkan apalagi kalau pendaftaran sistem online, biasa kita tidak tahu siswanya dari mana. Ya, kemarin ada beberapa orang dari 3 orang, 4 orang dari Surabaya, ada dari Semarang, ya, dari Bontang, ya. Kalau dari Wajo itu sudah langganan di SMA Negeri 5 Parepare. Ada beberapa nama kita yang berprestasi. Dan saya pikir apa yang disampaikan oleh Bapak Ketua Komite itu mengawali, saya pikir itu yang susah, tapi ketika sudah jalan itu pasti berjalan dengan baik. Dengan kerjasama dengan komite, dengan stakeholder di sekolah, saya pikir ini tidak ada yang susah. Itulah yang kami lakukan di SMA Negeri 5 Parepare. Semuanya berjalan karena ini adalah satu tim. Bukan pekerjaan individu, tapi satu tim yang bekerja untuk mencapai apa yang kita inginkan semua. Tidak, saya pikir dia tidak pikirkan itu ketika melihat hasilnya. Kami Pak di sini pembiayaannya, tapi kebetulan ada komite. Kami di sini itu 17 juta dibayar anak-anak Pak setiap tahun. 17 juta dibayar anak-anak. Itu tidak dipersoalkan, itu hanya biaya makannya saja.
Biaya makannya anak 17 juta. Itu orang tua. Dia tidak pikir itu. Yang penting kualitasnya anak saya masuk seperti ini yang terjadi. Dan alhamdulillah itu yang kami lakukan di SMA Negeri 5. Tadi saya sampaikan bahwa hasil itu prosesnya yang menentukan. Ya, saya pikir Pak, itulah tambahan. Ya, mudah-mudahan kolaborasi kita ini insya Allah akan saling bersinergi demi membangun pendidikan yang lebih bagus. Apalagi saya tahu sekali Bu Wajo itu luar biasa. Jadi saya sampaikan tadi sama Ibu Kepala Sekolah, potensi yang paling bagus itu adalah Wajo. Kalau saya bandingkan dengan kabupaten lain, Wajo itu luar biasa, bisa membentuk ini sekolah boarding. Jadi saya yang pertama sekolah akselerasi Wajo yang mulai. Saya pikir ketika kolaborasi tadi disampaikan oleh Bapak Ketua Komite, itu insya Allah pasti akan terwujud. Demikian tambahan tadi. Yang pertama adalah penyelenggaraan sistem boarding school. Penyelenggaraan boarding school ini memungkinkan kita melakukan pembinaan kepada peserta didik dalam 24 jam. Jadi kita atur kehidupan, pola hidup peserta didik itu selama 24 jam. Nah ini saya kira nanti akan menjadi diskusi menarik nanti dari apa yang kita didiskusikan ini untuk kita mencoba bagaimana sih mengimplementasikan kalau kita mau juga menjadikan SMA 7 ini jadi boarding school, apakah secara penuh ataukah bisa seperti tadi yang disampaikan ada sistem SKS bahwa dalam satu kelas bisa saja 30 orang di situ ada 4 orang yang begitu namanya sistem SKS bisa selesai dalam 2 tahun. Nah mungkin juga nanti seperti itu kita mau coba lihat alternatifnya bahwa dalam setiap tahun kita terima 420 seperti yang sementara berjalan ini ada yang namanya kelas khusus ya mungkin itu bisa dikembangkan jadi boarding school sambil perlahan-lahan melihat sejauh mana kapasitas yang dimiliki oleh sebuah lembaga pendidikan untuk itu. Yang kami alami dulu tentu ada miskomunikasi dari kami dan dari tim Saber Pungli. Kita mau mencoba dulu membangun seperti itu ancang-ancangnya komite sebelum Bapak pengurus baru sekarang langsung kami didatangi beberapa LSM dari kepolisian. Saya bersama dengan Ibu Kepala UPT itu hari menghadapi, tapi alhamdulillah kami bisa lolos dengan alasan yang bisa menjadi sebuah pernyataan mutlak bahwa kami tidak melakukan itu. Nah, kalau di sini banyak sekali menurut kami yang 17 juta, tapi kan itu memang perlu. Apa kira-kira trik yang dilakukan sehingga tidak menjadi sebuah pungli di sekolah ini? Prasarana utama dulu yang perlu kita harus persiapkan sebelum masuk ke yang lebih jauh dulunya itu menyangkut masalah administrasinya. Ya, apakah semuanya asramanya wajib dulu disiapkan? Ya, kira-kira dulu berapa daya tampung asrama? Ya, terus terang, ya mungkin tidak bisa dulu full boarding. Ya, mungkin bertahap semi boarding dulu. Ya, jadi mungkin bisa diberikan semacam pencerahan kami yang khususnya di sarana. Kira-kira apa dulu yang harus disiapkan terkait masalah sarana dan prasarana yang wajib disiapkan. Ya, demikian untuk sementara waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rihan Iskandar Ridwan, selaku siswa dari UPT Semen 7 Wajo. Pertanyaan saya yang saya pikirkan bagaimana mengenai pendidikan kedisiplinan untuk siswa. Yang saya pikirkan sebagai siswa bahwa kalau di UPT SMA Negeri 5 Parepare dengan 300 siswanya yang boarding school, bagaimana jika UPT SMA Negeri Wajo ingin boarding school dengan siswanya yang tadi 1000 lebih, bagaimana cara SMA 5 Parepare itu untuk kedisiplinannya? Memberikan penjelasan ke orang tua. Ya, apalagi kondisi COVID sekarang ini. Terus terang ya, kalau kita bandingkan dengan SMA Negeri 5 Goa itu makan tidak makanan harus bayar 15 juta. Kalau di sana itu 15 juta Pak. Makan tidak makan itu 15 juta dengan dikelola oleh Yayasan Latimojo. Jadi anak tidak masuk tetap bayar 15 juta.
Nah, pertimbangannya dia, keuangannya itu dikelola oleh yayasan. Bahkan kami panggil orang tuanya, coba lihatlah kita makanannya anak-anak. Kalau orang tua datang cukup enggak ini? Bahkan ada orang tua mengatakan, genap moga ya kasihan anak, genap moga dinanya cukup kayak ini 17 juta. Makanya ini anak-anak, kalau anakku makan di luar itu 20.000 enggak cukup ini. Saya katakan, inilah tujuannya kita kelola sendiri Pak. Kalau kita pihak ketiga kan seperti salah satu sekolah boarding school itu, dia satu kali makan 22.000 itu tidak cukup. Itu mungkin 60.000 kali 3 tambah lagi snacknya dan sebagainya. Nah itulah kita siasati seperti itu. Makanya yang lebihnya itu kita bisa bayarkan satpam. Karena satpamnya di sini Bapak bukan satpamnya main-main. Sekarang saya itu tidak. Di sini satpamnya terpantau pakai ceklok. Kita bayar itu. Ceklok kalau terlambat ceklok dipotong. Kalau di sini terlambat ceklok dipotong. Ya, pokoknya di sini tidak sembarang. Pokoknya sama ceklok berdasarkan fakta. Jadi teman-teman juga kalau mengajar itu ceklok. Anak-anak juga kalau datang itu sembahyangnya itu ceklok. Jadi kalau anak-anak sampai 7 kali sekian kali tidak masuk sholat itu dipanggil oleh pembina. Kesiswaan dengan wali kelas, kerjasama BK, bahkan itu mobil-mobil kami itu kami datang di semua kabupaten kota dan datang rumahnya itu anak-anak yang apa kendalanya ini. Nah itu semuanya kita bayar semua Bapak Ibu demi untuk ini. Yang jelasnya transparansi kita sampaikan ke orang tua seperti itu. Ada beberapa memang kemarin tantangan seperti yang saya sampaikan dari teman kita LSM dengan wartawan, tetapi kami menyampaikan bahwa inilah strategi kita lakukan, apalagi kalau pembayaran boarding school itu tidak dibiayai oleh pemerintah. Saya pernah sampaikan kepada di provinsi Pak, bisa enggak kita ini dibiayai boarding school 1 miliar, 2 miliar bantuanlah 1 tahun supaya bisa kita anggarkan. Kalau ini asrama Pak, 1 rupiah pun tidak ada dianggarkan dari dana bos. Ini asrama pengecatannya apa? Beli saja rosbang itu hampir tiap tahun itu rosbang itu diperbaiki. Yang kalau anak-anak lompat-lompat apa di atas kita tidak tahu Pak. Jadi kasurnya, lemarinya, anak-anak itu 1 orang 1 lemari, 1 kasur, 1 rosbang, semuanya lengkap di dalam. Tidak boleh anak-anak bawa perlengkapan lain selain itu. Semua fasilitas-fasilitas lain kami siapkan di dalam dan itulah pembiayaannya. Makanya kami selalu diskusikan dengan orang tua. Bahkan ada orang tua yang menyumbangkan lebih daripada itu Bapak Ibu sekalian. Seperti masjid itu tidak ada pun satu biaya, orang tua semua yang keluarkan. Ada yang katakan saya keluarkan 200 dos Pak. TGL, saya sumbang masjid sekian, 5 juta sekian. Itu pembiayaan yang kita lakukan. Yang jelasnya kami selalu lakukan di sini adalah transparansi. Itu yang kami menjadi transparansi. Kalau itu menjadi trustnya orang tua, pasti orang tua Bapak Ibu sekalian. Dan tantangan-tantangan seperti disampaikan oleh Bapak tadi, betul saya meyakini Pak seperti itu. Tetapi ketika orang tua kita jelaskan dengan baik, saya yakin dan percaya untuk menjalin untuk mencari yang terbaik. Pasti orang tua mau mengeluarkan. Cuma kadang orang tua Pak, melo siro mandi guru, melo siro ya runtut duit, padahal tidak. Memang kita harus keluarkan. Di mana kita harus gaji satpam. Kalau hanya dari 15 Pak, dari 500.000 kasihan dari provinsi. Di sini Pak 7 satpam. Kalau malam itu 3 sampai 4 yang jaga, 1 kiper di depan, 3 yang di ini. Iya. 3 cleaning service itu Pak. Coba lebih ke lingkungan sekolah, jangan kayak bilang nanti mau datang itu baru bersihkan, tidak Pak. Jadi tiap hari ini kondisinya Pak. Yang kerja di situ mulai cleaning service-nya, bahkan sekarang tukang masak tidak bertugas, tapi kita tugaskan lagi di tempat lain, membersihkan kelas, membersihkan asrama, membersihkan tempat WC dan sebagainya. Nah, mengenai teman-teman juga yang lain, tidak mungkin misalnya guru Bapak Ibu sekalian sama aja gajinya dengan misalnya di SMA 1. Di sini Bu, PK itu kami bayar guru, wali kelas kami bayar, bukan istilahnya membayar wali kelasnya, tetapi membayar adalah kerjanya itu sampai kalau datang pagi itu jam 10 pulang malam atau setengah 10. Jadi lebih banyak anaknya orang kita urus daripada orang. Menyangkut tadi masalah kedisiplinan anak, alhamdulillah kedisiplinan anak
Di sini kalau sudah dimasuk itu diperiksa anak, diperiksa tasnya, diperiksa semua ini. Jangan sampai ada yang sembunyikan di kosnya, di apa, diperiksa semua mulai masuk. Kalau ada yang didapat masih dapat di sini, tamat baru ambil nih. Tamat baru bisa ambil. Kalau misalnya pelanggaran-pelanggaran lain sudah ditegur, bahkan ada anak dikembalikan sama orang tuanya. Kalau sudah pelanggaran berat dan sebagainya, memukul, ya, sampai cedera orang, ya akhirnya dikeluarkan dari sekolah. Dan sudah ada beberapa ini, tapi kita tetap memberikan pembinaan kepada anak-anak kita, dan itu kita sosialisasikan supaya menjadi kita saudara di sekolah ini. Tidak ada yang katakan kamu orang lain, tetap satu saudara, seperjuangan dan sependeritaan. Itu sama dari kurikulum, kesiswaan dan sebagainya. Saya kira itu sementara. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi anak. Mudah-mudahan ini bisa menjadi sekolah kembar. Ya. Oke. Ya. Oh ya. Marilah kita senantiasa menutup pertemuan kita pada hari ini dengan bermunajat, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita niatkan mendapat berkah dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafil madidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wajhika wa 'azimi sultan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ghfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antas sami'ud du'a. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khashirin. Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fanzurna 'alal qaumil kafirin. Rabbi israh lana sadrana wa yassir lana amrina wa yassir lana amrina wa yassir lana amrina wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlina. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fid dunya wal akhirah wa ziyadatan fil ilmi wa ziyadatan fil ilmi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa maghfiratan indal maut wa hawin alaina fi dzakaratil maut wa najatan minan nar wa lafa'inal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Ya, nah.